Hai Sobat Tani di seluruh Indonesia, pernahkah Anda merasa gemas melihat tanaman yang pertumbuhannya lambat, daunnya kusam, dan kelihatan kurang subur? Pasti banyak di antara kita yang ingin tanamannya cepat hijau, daunnya lebar-lebar, dan pertumbuhannya bisa maksimal. Tapi pertanyaannya, pupuk daun apa sih yang tepat untuk mewujudkan keinginan itu? Nah, di video kali ini, kita akan mengulas tuntas salah satu pupuk daun legendaris yang sudah sangat dikenal oleh petani Indonesia, yaitu Gandasil D. Apakah pupuk ini masih relevan dan seampuh apa khasiatnya? Mari kita bongkar bersama. Jadi, apa itu Gandasil D? Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi dengan kemasan hijaunya yang ikonik. Gandasil D adalah pupuk daun lengkap yang berbentuk kristal dan sangat mudah larut dalam air. Karena sifatnya yang mudah larut inilah, Gandasil D diaplikasikan dengan cara disemprotkan langsung ke permukaan daun tanaman. Nah, ada yang unik dari namanya. Huruf D pada Gandasil D ini bukan sekadar hiasan. Loh, D adalah singkatan dari daun. Ini menegaskan bahwa pupuk ini memang dirancang secara spesifik untuk memacu pertumbuhan vegetatif tanaman, yaitu fase di mana tanaman fokus pada pembentukan daun, batang, dan tunas baru. Jadi, kalau Anda ingin tanaman Anda rimbun dan hijau royo-royo, Gandasil D ini adalah jawabannya. Fokus utamanya adalah memberikan nutrisi instan melalui daun yang sering disebut sebagai nutrisi tambahan atau komplementer. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Apa saja kandungan yang membuat Gandasil D begitu istimewa dan apa manfaatnya bagi tanaman kita? Gandasil D diformulasikan dengan kandungan nitrogen atau unsur N yang cukup tinggi, yaitu sekitar 20%. Seperti yang kita tahu, nitrogen adalah komponen utama klorofil, zat hijau daun, yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Makanya, tanaman yang cukup nitrogen akan terlihat lebih hijau segar dan sehat. Selain nitrogen, Gandasil D juga dilengkapi dengan unsur hara makro lainnya seperti fosfor atau panjang sebesar 15% dan kalium atau K sebesar 15%. Fosfor penting untuk perkembangan akar dan transfer energi, sementara kalium membantu kekuatan batang dan ketahanan terhadap penyakit. Tidak hanya itu, keunggulan Gandasil D terletak pada kandungan unsur mikroesensialnya. Di dalamnya ada magnesium, mangan, boran, tembaga, kobalt, dan zinc. Unsur-unsur ini, meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, perannya sangat krusial untuk mendukung proses metabolisme tanaman agar berjalan lancar. Jadi, manfaat utama yang bisa kita dapatkan dari penggunaan Gandasil D adalah: pertama, membuat daun tanaman menjadi lebih hijau, lebih segar, dan tampak lebih sehat karena kandungan nitrogen dan magnesiumnya. Kedua, memacu pertumbuhan vegetatif menjadi lebih cepat dan seragam, baik itu pertumbuhan tunas, cabang, maupun daun baru. Ketiga, untuk tanaman seperti padi, Gandasil D sangat efektif untuk merangsang pembentukan anakan produktif, sehingga rumpun padi menjadi lebih banyak dan potensi panen meningkat. Dan yang terakhir, pupuk ini juga ampuh untuk membantu pemulihan tanaman yang mengalami stres. Misalnya setelah pindah tanam, terserang hama penyakit ringan, atau kondisi cuaca yang kurang baik. Namun, ada satu catatan yang sangat penting untuk diingat. Gandasil D bukanlah pupuk pengganti pupuk dasar yang kita berikan melalui tanah, seperti urea, SP36, atau KCl. Anggaplah Gandasil D ini sebagai suplemen atau vitamin tambahan. Pupuk dasar tetap menjadi sumber nutrisi utama yang diserap melalui akar. Sementara Gandasil D memberikan suntikan nutrisi instan melalui daun untuk mempercepat proses pertumbuhan.
Kombinasi keduanya akan memberikan hasil yang jauh lebih maksimal. Lalu, untuk tanaman apa saja Gandasil D ini cocok digunakan? Jawabannya sangat fleksibel. Gandasil D bisa digunakan untuk berbagai macam tanaman pada fase vegetatifnya. Misalnya, untuk tanaman pangan seperti padi dan jagung. Khusus untuk padi, aplikasi Gandasil D sangat direkomendasikan pada masa awal pertumbuhan hingga masa pembentukan anakan, yaitu sekitar umur 15-45 hari setelah tanam. Ini akan membantu anakan tumbuh serempak dan subur. Untuk jagung, bisa diaplikasikan di awal masa pertumbuhan untuk membuat daunnya lebih lebar dan batangnya lebih kokoh. Selain itu, Gandasil D juga sangat bagus untuk berbagai jenis sayuran daun seperti sawi, kangkung, bayam, selada, dan sejenisnya. Penyemprotan rutin akan membuat daunnya lebih lebar, lebih hijau, dan tentunya meningkatkan hasil panen. Tidak ketinggalan untuk tanaman hortikultura lainnya seperti cabai, tomat, terong, atau mentimun di fase awal pertumbuhan sebelum masuk fase pembungaan. Gandasil D dapat membantu membentuk postur tanaman yang kuat dan rimbun sebagai modal untuk berproduksi secara maksimal nantinya. Bahkan untuk tanaman hias daun seperti aglaonema atau keladi, Gandasil D bisa membantu memunculkan warna daun yang lebih cerah dan menarik. Jadi, cakupannya sangat luas. Nah, ini bagian yang paling krusial, bagaimana cara pakai dan dosis yang tepat agar hasilnya optimal dan tidak merusak tanaman. Menggunakan pupuk daun seperti Gandasil D memang praktis, tapi dosisnya harus pas. Untuk dosis umum yang aman dan banyak direkomendasikan, larutkan sekitar 10 hingga 30 gram Gandasil D ke dalam 10 liter air. Atau jika ingin takaran yang lebih mudah, gunakan sekitar 1-2 gram per liter air. Biasanya 1 sendok makan itu sekitar 10 gram. Jadi, untuk tangki semprot ukuran 15 liter, Anda bisa menggunakan sekitar 1,5 hingga 2 sendok makan Gandasil D. Aduk hingga benar-benar larut sempurna sebelum dimasukkan ke dalam tangki sprayer. Waktu penyemprotan juga sangat menentukan efektivitasnya. Waktu terbaik adalah di pagi hari sebelum jam 9 atau di sore hari setelah jam keempat. Kenapa? Karena pada waktu-waktu tersebut, stomata atau mulut daun sedang terbuka lebar untuk berfotosintesis, sehingga penyerapan nutrisi akan menjadi lebih maksimal. Ada satu hal yang wajib dihindari. Jangan pernah menyemprot saat matahari sedang terik-teriknya. Misalnya di tengah hari, selain penguapan akan tinggi, sehingga pupuk banyak yang terbuang, butiran air di permukaan daun bisa berfungsi seperti lensa dan menyebabkan daun terbakar atau gosong. Semprotkan secara merata ke seluruh permukaan daun, terutama di bagian bawah daun, karena di sanalah letak stomata paling banyak. Interval penyemprotan bisa dilakukan setiap 7-10 hari sekali. Disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tanaman Anda. Setiap produk pasti punya kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan Gandasil D. Mari kita bahas secara jujur. Kelebihan utamanya tentu saja nutrisi yang terkandung di dalamnya cepat diserap oleh tanaman melalui daun. Ini memberikan efek yang relatif cepat terlihat. Biasanya dalam beberapa hari, daun akan tampak lebih hijau. Kedua, penggunaannya sangat praktis dan hemat. Cukup dilarutkan dalam air dan disemprotkan. Bentuk kristalnya juga mudah disimpan dan tidak memakan banyak tempat. Dan yang paling utama, formulasinya memang sangat pas dan terbukti efektif untuk memacu pertumbuhan vegetatif. Namun, kekurangannya juga perlu kita ketahui. Pertama, Gandasil D tidak direkomendasikan untuk digunakan pada fase generatif, yaitu fase pembungaan dan pembuahan.
Kenapa? Karena kandungan nitrogennya yang tinggi justru bisa menghambat pembentukan bunga dan buah. Jika tanaman terus dipacu untuk menumbuhkan daun, energinya akan habis di sana. Kekurangan kedua, seperti yang sudah disinggung tadi, efeknya tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan Gandasil D saja tanpa diimbangi dengan pemupukan dasar melalui tanah. Pupuk akar adalah fondasi, sedangkan pupuk daun adalah akseleratornya. Keduanya harus berjalan beriringan. Sebagai kesimpulan, Gandasil D adalah pupuk daun yang sangat bagus dan efektif untuk mendorong pertumbuhan vegetatif tanaman. Dengan kandungan nitrogen yang tinggi, serta unsur hara makro dan mikro yang lengkap, pupuk ini terbukti mampu membuat daun lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tunas dan batang, serta merangsang perbanyakan anakan pada tanaman padi. Sangat cocok digunakan pada fase awal pertumbuhan berbagai jenis tanaman, mulai dari padi, jagung, sayuran daun, hingga tanaman hortikultura lainnya. Kunci keberhasilannya terletak pada penggunaan dosis yang tepat, waktu penyemprotan yang benar, yaitu di pagi atau sore hari. Dan yang terpenting adalah menggunakannya sebagai pupuk pelengkap, bukan pengganti pupuk akar. Dengan cara ini, saya yakin tanaman Anda akan tumbuh subur, sehat, dan memberikan hasil yang memuaskan. Semoga ulasan lengkap mengenai Gandasil D ini bermanfaat ya, Sobat Tani. Kalau Anda merasa video ini membantu, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke Timonmen petani lainnya, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar dunia pertanian. Saya juga penasaran, biasanya Anda menggunakan Gandasil D ini untuk tanaman apa? Coba tulis pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusi dan berbagi ilmu bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.